Hai, ketemu lagi di QT Capital Channel. IHSG ditutup kembali melemah sih ya, 0,3%. Ditutup di level 5995 di bawah 6000 lagi. Mudah-mudahan sih Senin bisa naik ke atas 6000 lagi ya. Kalau kita geser ke hourly lah. Nah, emang sih ini kelihatan masih direspon jadi area resisten ya, area ini. Nah, ini sekitar ya 6000 berapa ya? 6000 sekian lah. Ya 6025, 6030-an lah ya. Bagus sih kalau bertahan ke atas 6030, breakout area biru ini ya, area ungu ya. Tuh bagus sih, mudah-mudahan Senin bagus lah. Karena ini kalau kita lihat sih MACD-nya di hourly masih di atas 0 ya, meskipun ya dead cross. Mudah-mudahan cepet-cepet rebound nembus ke atas 6000 lagi nih, enak nih. Kalau ternyata nggak naik ke atas 6030 ini ya mudah-mudahan sih nggak sampai ke bawah 5900 ya. Karena ini sih tes area gap ya, 5988 5982, dan kalau rebound dari area ini berarti area-area 5980-an ini masih direspon jadi support. Kemarin kan kebentuk gap ya, di tengah-tengah area sideways itu gapnya. Kesimpulannya enak kalau IHSG-nya berhasil nembus ke atas 6020-an dulu ya. Baru kemudian resisten selanjutnya yang terdekat di 6100-an. Kurang lebih kayak gitu sih. Berikutnya baru di 6230-an, 6200, 6230-an ini sih. Oke, itu IHSG-nya. Sekarang kita lihat hasil explore ya. Kita lihat dari atas lah. Ada BBCA. BCA mulai beberapa hari terakhir, 1 2 3 4 5 6. Anggap aja seminggu terakhir lah bertahan di atas garis moving average. MA saya ini udah dead cross. Kemudian kemarin terakhir inside bar kayak gini. 32 300, 31800. Coba zoom out bentar biar kelihatan swingnya, dan ini lagi di mana. Balikin, ganti weekly. Oke. Kayaknya ini sih tes area support ya. Nah, iya. Siapa tahu si BCA-nya apa namanya? Range-nya ini ya, di antara garis hijau persen band 32 30-an dan 34 700-an. Kurang lebih di situ. Jadi resistennya perkiraan di 34 700-an. Kurang lebih kayak gitu BBCA-nya. Untuk besok sih mau beli buy break 32 300 ya. Jadi resistennya di berapa tadi, kok lupa lagi. 34 700 ya. Mudah-mudahan sih. Next kita lihat berikutnya Antam. Antam yang udah punya barang ini masih aman ya, karena kemarin tes area 2450-an yang di breakout. Jadi sempat hari Kamisnya breakout, terus Jumatnya tes. Memang sih Jumatnya tutup melemah 0,8%, tapi coba lihat volumenya. Waktu naik dan sampai breakout 2450 ini volumenya naik-naik terus nih ya. 1 2 3 ini increasing, naik terus 3 hari berturut-turut. Kemudian kemarin waktu koreksi ya, tes area sampai tes area 2450, volumenya dikit nih, kecil volumenya, di bawah rata-rata 20 hari malah. Jadi bagus. Yang mau beli sih nggak apa-apa, aman selama nggak ke bawah 2350 dan nggak tutup ke bawah 2350-an ini sih ya. Area resisten masih sama 2670, 2720-an. Itu untuk Antam. Next Astra besok kemarin Jumat sih 30 April itu cum date dividen. Jadi besok Jumat Senin
3 Mei itu ex-date ya. Jadi kita lihat kita lihat dari Senin dulu aja lah ya. Mudah-mudahan sih masih bertahan di atas garis MA. Ini bagus sih, akumnya udah mulai bagus, udah ada perubahan perilaku dari big player sejak Februari ya. Ini masif distribusi, kemudian di ya pertengahan April udah mulai ada perubahan tuh, akumnya udah mulai naik. Nah kan udah ada higher low. Pantau nih Astranya. Tebik masih aman lah, hold dulu aja nggak apa-apa ya, mudah-mudahan lancar ke area 3000-an. Tins. Nah, ini tinsnya tes area 1775 ini resisten ya. 1750 1775 ini masih direspon jadi area resisten. Jadi dan ada inside bar. Jadi ini kalau kita lihat ya pergerakan harganya sejak bawah ini sampai naik ke tes 1775, volumenya nih naik nih. Kemarin apalagi nih ya, waktu menguat 9%an tuh tinsnya volumenya lumayan gede. Terus kemarin tutup melemah 1%an, volumenya ya di atas rata-rata sih tapi lebih kecil ya. Inside bar pattern pula. Ini bagus, buy if break 1775 bisa. Strateginya untuk Senin buy if break 1775, cut loss di bawah 1695 aja lah. Area resisten di 2000-an ya, mudah-mudahan lancar tuh. 2000-an rasanya masih berpeluang jadi area yang cukup penting ya, perubahan fraksi juga. Mungkin sih kalau kita lihat di perspektif yang lebih gede, ini mungkin bisa dianggap ini sideways di range yang agak gede juga, 1500-an 2500-an. Jadi ya mudah-mudahan bisa tes area 2000-an lagi ya, kurang lebih kayak gitu. Cuman sebelum ke 2000 waspada di area ini juga. 1850-an ini kalau kita lihat historical harganya sejak turun ya dari Februari pertengahan menjelang akhir nih turun, kemudian di Maret awal-awal itu sempat rebound dan tes area 2000-an, kemudian langsung pullback. Nah setelah pullback dia sempat naik lagi nih, cuman nggak sampai 2000 ya, cuman ya penutupan tertinggi waktu naik sejak low yang di tanggal 17 Maret kemarin sampai ya 2 hari doang. Itu cuman di 1850 dan puncaknya di 1915. Jadi waspada di area itu dulu. Siapa tahu masih direspon jadi resisten, dan itu dari sini ke sini tuh berapa persen ya, rasanya sih lumayan 4%an sih, lumayan. Paling enggak perkiraan minimal ada space 4%, dan jika berhasil breakout space-nya lumayan tuh ke 2000 ya, ke 2040 tuh lumayan 15%, mudah-mudahan ya. Boga saya skip dulu aja, wait and see dulu lah. Adro ini tanggal 4 kumdate dividen. Chartnya menarik tapi besok Senin tanggal 3 ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa menguat ya. Kemarin juga tutup inside bar bagus. Ini pixel saya juga baru aja kompak di hari Jumat kemarin nih hijaunya. Akumnya bukan yang uptrend tapi nggak jelek, jadi ini mulai naik tuh, mulai bagus itu ya. Buat Senin sih bisa buy if break 1260. Jadi buat yang udah punya barang nambah nggak apa-apa, karena harusnya kemarin beli pertama di 1230 ya. Jadi beli kedua 1260 ini nggak apa-apa lah, averaging up gitu. Cut lossnya cukup di bawah 1235 aja. Resisten di sama lah 1300 1340-an puncak sebelumnya ya. Mudah-mudahan lancar. Ada ruang ke sini tuh ke 13.000 masih 3%an, kalau ke atas 6%an ya. Masih lumayan lah ya. Adro next Zing ini rasanya kalau mau beli diem aja sih.
bagus ya, udah apa namanya, mulai belok, cuman lihat Senin lah. Yang udah punya barang ya jagain aja trailing stop gitu di bawah 140 kali ya. Next, Medco ini kemarin lunas ya 665 670. Dan Jumat kemarin tutup di 670, artinya ya area-area ini masih direspon jadi area resisten. Mungkin resistennya areanya 670 685 karena sejak breakdown 670 ya, maksud saya di 3 Maret tuh sempat ada rebound dan tes penutupannya di 670, high-nya di 685. Jadi mungkin area ini ya area resisten ya. Yang udah punya barang siap-siap take profit, nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Atau kalau mau hold, pasang trailing stopnya di bawah 665 gitu, nggak apa-apa. Jadi siapa tahu masih lanjutin naik dan tes 700-an gitu ya. Jangan lupa dipasang trailing stopnya. Next, MNCN, saya pilih wait and see dulu. Di MMX pasang aja trailing stop yang masih punya barang bawah 600 gitu, nggak apa-apa. MPMX ini juga pasang aja trailing stop yang udah punya barang ya, di bawah berapa tuh, 705 atau 700 lah ya. Harum, nah ini Harum menarik juga nih. Rasanya sih nikel mulai bagus ya, nikel-nikelan. Ini Harum ada nikelnya juga kan. Ini Harum mulai ada tanda-tanda belok ya. Memang belum golden cross MA saya, kalau di hourly ini baru udah belok. Jadi besok sebelumnya sempat diajakin beli sih ya, buy if break 5100 ya, dan cut lossnya di bawah 4970. Jadi harusnya masih ada barang karena nggak turun ke bawah 497, masih oke lah, masih aman, masih hold dulu nggak apa-apa. Terus ini akumnya juga 1 2 3 hari berturut-turut hijau dan makin gede, bagus ini sih. Buat yang belum punya barang atau mau nambah bisa buy if break 5150, cut loss di bawah 4970, resisten sekitar 5600-an ya, 5600 5725. Ada ruang ya lumayan lah kesana, berapa 11%an lumayan sih ya, mudah-mudahan sih lancar. Buminya saya wait and see dulu. Sido mesti sabar ini sih. MCAS, oh iya, Sido ini bagus buat disimpan aja sih ya. Kalau buat trading agak-agak gimana gitu, agak-agak tricky gitu, buat disimpan nggak apa-apa sih. Emitennya bagus kan, rajin bagi dividen juga. MCAS ntar lah ya, saya wait and see dulu, cari yang lebih rame dulu juga. Ini kemarin sih volumenya lumayan loh, salah 7 juta lembar, lebih gede spike lah ya, apa berlipat dari average 20 hari belakangan. Next lah, lihat dulu MAPI. Belum main rebound ya ini. Jadi kalau kita zoom out, ini trend bullishnya masih cukup terjaga. Kemudian kemarin rebound membal sih sebenarnya sejak hari Rabu ya. Hari Rabu membal. Terus misalnya belum punya barang gitu, Senin sih bisa buy break 900 gitu ya. Cut loss bawah 875 aja. Resisten waspada dulu di 935, next puncaknya di 965. Jadi kurang lebih sih ke 935-nya 3%an. Kalau ke puncaknya masih ada ruang berapa tuh? 7%. Lumayan lah ya. Next, Amor ini volumenya menarik sih. Kalau naik ke atas 4000 bagus tuh, buy break 4000 bisa tuh Amor. Catat aja, nggak apa-apa. Amor. Terus cut lossnya coba kita lihat hourly di bawah 3900 sih bisa ya. Resistennya ada nggak? All time high sih. Coba kita ukur-ukur lah gampang-gampangan ya. 4150. Ya mudah-mudahan lancar lah. Kurang lebih kayak gitu ya. SIMP.
Oh, naik dia. Kalau kita perhatiin sih di hourly ya, ascending triangle sih ini. Bisa dibilang ini ascending triangle gitu ya. Kayak gini ya, kayak gini lah. Resisten apa namanya, puncaknya swing swing high-nya cenderung tetap, swing low-nya cenderung naik gitu. Nah, kemudian kemarin Jumat breakout. Jumat ini breakout dan mudah-mudahan lancar lah ke 600-an ya. Yang punya barang simpen dulu lah. Karena sempat ada rekomendasi beli buy break 570 juga. Sebelum break 570 juga sempat ada diajakin beli sih. Next PPRO. PPRO. Ntar lah ya. PIFA. Ntar dulu aja. Petro cari yang lebih rame dulu. ISSP. Ini masih di dalam range sideways. Wait and see dulu. Next ya. IMPC. Ntar MLPT ntar. Ya ntar aja lah. LPCK ntar ya. GJTL wait and see dulu lah. BKSL ini ya, kalau kita lihat monthly weekly area 85 87 ya tuh area resisten sih kemungkinan nih. Perkiraan area resistennya di situ. Jadi kalau misalnya breakout ini naik lagi tuh ke atas 78 misal, perkiraan area resistennya di sono tuh 85 87 ya. PNBS nah tutup di bawah 153 tuh akhirnya ternyata tuh kan. Wait and see dulu ya. Ini area masih direspon jadi area resisten tuh 153 nya. Jadi tren bullishnya masih bagus kalau kita zoom out gitu ya, bangun dari gocap gitu kan. Wait and see dulu aja lah, siapa tahu ini bikin sideways dulu baru kalau breakout atau koreksi, siapa tahu juga tes area 130 atau 140-an lagi baru rebound. Nah itu dibeli lagi tuh. Gampang-gampangan sih lihat persen band ya. Sejak April ini dia cenderung bergerak di luar band yang paling atas dan di garis yang hijau nih. Jadi gampang-gampangan sih tunggu aja di garis hijau ini ya. Entah ini sih belum ketahuan. Kalau lihat garis hijaunya sih sekarang emang 133, tapi berpeluang nih naik. Kalau kita lihat area-areanya ini, siapa tahu tes area 133 ke 1636 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sideways di area hijau ini diam-diam gitu terus membal, beli lagi nggak apa-apa. Next ya, ini banyak nih hasil explore-nya. INTP saya lihat Senin dulu lah. Naik ke atas 13225 sih bagus. Next AYLS baru bangun, ntar aja lah. Java juga rebound tapi saya pilih cepinya dulu ya. Next mana? Next Inconya sementara ini hold dulu aja sih. Yang udah punya barang hold dulu, mudah-mudahan masih bisa naik, dan kalau berhasil breakout ke atas 4670 tuh bagus. Kalau mau nambah-nambah boleh, cuman space-nya tinggal dikit tuh ya, nggak gitu banyak dibandingkan risikonya ya, 3,6% space-nya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Buy if break berapa tadi kok saya hapus, 4670 kalau yang mau nambah. Yang punya barang hold dulu, nggak mau nambah nggak apa-apa. Resisten sekitar 4000 mana tadi 4000 berapa ini, oke geser ya, 4800 ya. Oke lah kayak gitu. Bull yang punya barang sih nggak apa-apa hold selama nggak ke bawah 292. BRPT
Ini agak tricky ya kalau BRPT nih ya. Kalau misalnya mau beli nih, hati-hati di area ini sih. 1020, 1040. Excel kita lihat Senin ya. Belum ada tren bullish yang terbentuk, jadi swingnya masih sementara. Ini high yang terbentuk terakhir masih lower high dibandingkan swing high sebelumnya ya. Low juga masih lower low, jadi mungkin kalau misalnya mau di tradingin Senin, kita lihat buy if break 2120 aja, cut loss boleh di bawah 2070. Kemudian resistennya di sini nih 2200, 2240 dulu, kurang lebih kayak gitu. Dan itu sih ya lumayan lah ya, ada 3%. Kalau untuk intraday sih mudah-mudahan kalau misalnya naiknya cepet gitu lumayan. PTBA ntar lah ya, Aces ntar, Akra kita lihat hari Senin lah. Ini akumnya naik, volumenya beberapa hari belakangan juga increasing waktu harganya naik. Ke atas 3300-an sih bagus ya. Resisten sekitar 3380, 3420. P1 ntar dulu aja, TPIA ntar, BTPS ntar, KF ntar lah ya. Belum ada tren bullish yang terbentuk. Memang ini low terakhir sementara ini 259 jadi higher low ya. Tapi belum ada higher high itu. Ke atas 3070 baru ada higher high. Oke, next kita lihat lagi hoki. Hoki zoom out aja dulu ini. Nah, mungkin sih peluang reboundnya lebih gede kalau berhasil breakout 252. Lihat dulu aja lah. MYOR 2460 tutupan. Ini sih ada kemungkinan ini area support ya. Cuman saya sih prefer tunggu membal dulu aja sih. Mending pakai area aja. Gini ya. Nah, ini area-area ini nih area support nih. Area-area ini area support bekas resisten yang di breakout. Jadi kalau membal bagus, kalau nggak membal biarin. Karena kalau ternyata breakdown tuh ya ke bawah 2400 bertahan atau bahkan ke bawah 2300, itu ada kemungkinan bikin range sideways yang lebar banget range-nya. Range yang semakin menyempit gitu ya. Bawahnya 1360, paling bawah paling atasnya 3240. Dan kalau kita ukur dia reboundnya itu berapa persen dari swing ininya ya, dia sempat rebound 70%an. Jadi kalau kita anggap misalnya dia bikin range yang semakin menyempit dan swingnya anggap aja asumsi ya, ini maksudnya perkiraan gitu, 70%-nya malah di bawah 2000 loh, di 1600-an. Jadi kalau ke bawah 2300 minimal tunggu aja sekitar ya 200 2000-an lah ya, baru enak rasanya, kurang lebih gitu. Next, Adikarya kita lihat besok lah. Ini baru tanda-tanda awal belok, belum belok bener sih. SSMS ntar, USBP ntar, IPTV ntar, AGII belum, BMRI lihat ntar lah ya. Banknya rasanya BCA yang menarik. Tower, nah tower ini bagus, yang masih punya barang simpen dulu aja nggak apa-apa. Makin menarik kalau berhasil ke atas 1150-an tuh. Kalau misalnya mau beli sih nggak apa-apa ya, aman selama nggak tutup ke bawah 1080. SCMA ntar belum belok bener, Tekim ntar belum belok juga, MSP ini rokok-rokok sih nggak tahu kenapa ya. Cuman WIM yang kemarin sih chartnya bagus, sekarang juga belum. Sekarang sih nggak bagus. Doit ditunggu dulu aja, belum belok, tunggu belok aja. BABP belum, aduh ini apa, KPIG belum, BBHI belum belok, Energi belum belok, BBNI belum, Cleo malah diturunin ya, tunggu belok dulu aja lah.
Kemarin sih saya seneng loh, dia 2-3 hari di atas MA saya udah golden cross. Saya nungguin nembus ke atas 472 ya, baru beli. Tapi ternyata nggak, ya udah. Kita tunggu dulu lagi. Cuman ini kadang volumenya ya yang sepi ya si Cleo. Asa kemarin sempat ke bawah 2140. Saya khawatir dia bikin range sideways di 1975 2330 karena kalau ternyata si asanya ini turun lagi ke bawah 2140 ya besok Senin, berarti ada kemungkinan ini gagal bikin swing yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mending sih kalau punya barang take profit dulu, nggak apa-apa ya. Sami mudah-mudahan sih masih lancar lah. Reboundnya selama nggak ke bawah 500-an sih masih aman. Next Wood, ntar dulu belum. Filmnya bagus sih kalau naik ke atas 550, tapi film ya. Jadi hati-hati aja ini yang mau ikutan si film. Mesti gesit, kalau nggak bisa gesit cari yang lain nggak apa-apa. Tadi banyak kok yang bagus. Imas ini juga Astra ya. Jadi ASI, Imas, satu lagi apa ya, Auto kali ya, Auto. Nah ini Imas sih cukup menarik. Imasnya cukup menarik nih. Kalau naik ke atas 1180 bagus tuh dia. Mudah-mudahan bisa ke 1400-an lagi ya. Lihat Senin tapi belum bener. Ini udah golden cross belum sih kayaknya. Belum golden cross tuh MA saya. Ini juga masih kuning kan. Tandanya sih kalau beloknya udah enak tuh, gradasi warnanya, perubahan warnanya tuh dari misalnya dari merah tuh berubah jadi bukan merah, biasanya kuning dulu, atau dari merah berubah pink, baru dari pink langsung hijau, atau berubah jadi kuning dulu baru hijau. Nah itu kalau udah hijau tuh enak tuh, itu ya. Next, JSMR belum lah ya. Oke itu dulu sih, lumayan udah hampir setengah jam. Ada beberapa yang bagus tadi ya. Teens, Main, Harum, Antam, Adaru, Inko juga bagus. Terus Amor juga bagus, diperhatiin buat besok. Sama si tadi apa tuh, Imas ya. Kalau Astranya kita lihat Senin karena Senin X-Date. Itu dulu lah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, happy weekend, dan bye-bye.